Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, dan sebelum kita sikapi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita, yuk kita sikapi dulu tema kita yang ketiga pada kesempatan kali ini nih. Kita semua hanya kumpulan hari, Masya Allah ya. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz Kyai Haji Fikri Haikal MZ dan Ustadz Hilman Fauzi. Baik, kita ini semua hanya kumpulan hari ya. Istilahnya kadang-kadang cepet banget waktu udah ini. Baru kemarin dipanggil Dek, panggil Om. Baru kemarin dipanggil Om, sekarang dipanggil Abah. Ayo. Ntar lagi aki-aki dipanggilnya. Jadi hari demi hari ini kayaknya kita lewati dengan cepet banget. Nah, mohon ilmunya nih guru, siapakah yang beruntung melewati hari-harinya dan siapakah orang-orang yang merugi dalam melewati harinya. Kira-kira siapa dulu nih guru nih? Baik, Kiai silahkan Kiai. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa, hidup ini tidak terasa dan seringnya tahu-tahu. Tahu-tahu. Kemarin masih anak-anak, sekarang udah pada gendong anak. Rasa-rasanya kemarin masih kita mandiin, masih kita pangku. Sekarang udah minta untuk dilamarin. Tahu-tahu hidup memang tidak berasa dan memang antrian tinggal nunggu giliran. Orang yang bahagia tentu hari ini lebih baik dari hari kemarin. Orang yang celaka kalau hari ini lebih buruk dari hari yang kemarin. Karena itu jangan sia-siakan hidup kita yang memang sudah tinggal sisanya saja. Hakikatnya kan bertambah umur, ngurangin jatah hidup, Wanali. Makanya kalau ada yang ulang tahun segitu girangnya, saya mah keder bahasa kampung saya. Ulang tahun girang. Ulang tahun itu kan berarti jatah hidup kurang. Umur bertambah, tapi kehidupan di alam dunia sudah nyusut. Nah, itu sudah hati-hati mustinya. Begini, apapun yang kita ucapkan, yang kita lakukan, kita perbuat di alam dunia, sesungguhnya kita sedang membangun kuburan kita nanti. Kalau kebaikan, mau ucapan kebaikan, perbuatan kebaikan yang kita lakukan di alam dunia, insya Allah kubur jadi rumah yang nyaman. Ini seperti nyanyian menghitung hari ini. Sebab bekal itu ya tentu sekarang harus lebih baik dari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Sebab apa? Ujung-ujungnya itu tuh. Ucapan, perbuatan, apa yang kita lakukan di alam dunia dengan sisa waktu kita, sisa hari kita, kita sedang membangun kuburan kita masing-masing. Kalau ucapannya baik, perbuatannya baik, insya Allah kubur jadi rumah yang nyaman. Nggak usah bicara di akhirat nanti dah. Stesen pertama itu di alam barzah, alam kubur. Tapi kalau ucapannya ngawur, mengandung unsur permusuhan, menciptakan kegaduhan, lalu perbuatannya juga merugikan hak-hak orang lain. Apa yang dilakukan di alam dunia? Ya alam kuburnya azab, na'udzubillah, summa na'udzubillah, misalnya. Karena itu memang kalau bicara soal alam kubur itu hal yang gaib. Orang kalau diingetin mungkin sadar pada saat dikasih tahu. Begitu keluar dari ruangan lupa lagi itu. Bahwa ada siksa, ada pembalasan yang begitu pedih. Apalagi menyikapi soal alam kubur. Manusia sekarang ini kan karena kecanggihan teknologi. Lebih seringnya bukan mencari kebenaran. Tapi mencari pembenaran. Apalagi kalau sudah bicara soal siksa azab alam kubur. Saya pernah sampaikan Bapak Ibu saudara-saudara pemirsa, saya pernah sampaikan di majelis ini.
alam kubur itu bukan tahayul. Akhirat itu bukan khurafat. Itu akan sebuah kepastian. Alal haq itu menjadi kepastian. Maka menghitung hari yang kita lakukan di alam dunia ini tidak lain adalah seperti yang dianjurkan oleh baginda Nabi. Jadilah manusia yang beruntung. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tuh ya udah diingetin. Baik, mohon kesediaannya guruku Ustadz Hilman Fauzi. Dan ini kadang-kadang kita udah tahu waktu berasa cepet, tetap aja kita sia-siain. Waktu berasa cepet, tetap aja kita masih maksiat. Nah ini kayaknya apa ya, udah tahu tapi kayaknya belum gitu, belum nyentil hati kita. Gimana sih kita sehingga akhirnya kita paham akan hal ini guru? Mohon izin Kiai Fikri. Iya, hidup ini adalah hari-hari untuk menyiapkan bekal terbaik kita untuk pulang menuju kampung akhirat kita. Apa yang kita tanam di dunia, maka itulah yang akan kita panen nanti di akhirat. Dunia bukan tempat panen, tapi dunia tempat nanam. Tanaman apa yang kita tanam, maka itulah yang nanti akan kita panen di akhirat. Maka oleh karena itu, tiadalah hari yang dijalani kecuali yang dihadirkan adalah kebaikan dan perbaikan. Kebaikan dan perbaikan. Kalau hari kita yang dulu banyak dihabiskan dengan kesia-siaan, maka jangan sia-siakan hari kita yang tinggal sisa tadi, kata Kiai Fikri, untuk kedepannya. Ustadz, dulu aneh pernah punya masa lalu, bagaimana caranya? Mudah, kalau salah bertaubat. Kalau punya dosa bertaubat, banyakin istighfar. Dan sisa ke depan isi dengan kebaikan. Jangan terlalu melihat orang di masa lalunya. Karena setiap orang punya harapan dengan masa depannya. Seburuk apapun kita di masa lalu, percayalah kita punya harapan di masa depan. Lihat deh filosofi kaca mobil. Ibu tahu kaca mobil? Kaca mobil itu kaca bagian depan sama spion bagian samping gedean mana kira-kira? Kaca bagian depan. Kenapa? Kaca bagian depan untuk lihat ke depan. Spion bagian samping untuk lihat ke belakang. Makna filosofinya adalah sesuatu yang sedang disiapkan ke depan jauh lebih besar daripada apa yang sudah terjadi di belakang. Jadi ayolah kita persiapkan setiap hari-hari kita dengan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Dan jangan pernah berhenti berbuat baik. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan menjadi titik kebaikan terakhir kita saat kita kembali kepada Allah. Kalau sekarang kita lihat ada orang yang sulit hidupnya, bantu. Karena boleh jadi orang yang dibantu oleh kita menjadi modal kebaikan untuk kita. Dia doain kita. Ada orang yang lagi bertengkar, kalau bisa kita pisahin dia, damain dia. Karena boleh jadi ada kebaikan kita kepada dia yang jadi modal kebaikan untuk kita. Dan sampai pada akhirnya hidup ini akan selesai, kita akan kembali kepada Allah dan kita akan ditanya. Dalam satu keterangan disebutkan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba ketika nanti hari kiamat sebelum dia ditanya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama apa? An umrihi fima afna. Umur dihabiskan untuk apa? Saya pernah dengar Kiai Fikri, mohon diluruskan jika keliru. Kata guru saya Hilman, ada dua istilah yang seringkali dianggap sama padahal maknanya beda. Ada usia, ada umur. Itu kan seringkali dianggap sama kita sama. Sama, iya, iya. Padahal maknanya beda. Maknanya apa? Usia itu hitungan angka, itu usia. Ya. Ibu ini kan kelihatan usianya 17 tahun semua nih ya. Masya Allah. Jadi itu usia. Usia ada yang 17, 25, 40 itu usia. Tapi ada yang namanya umur. Umur itu artinya hitungan keberkahan atau kesadaran. Ada orang yang usianya pendek tapi umurnya panjang. Contoh mohon izin. Guru kita
Allahu yarham al-maghfurlah Kiai Haji Zainuddin MZ. Usianya sudah selesai, tapi umurnya sampai hari ini kita masih dengar tausiah ceramah beliau. Iya benar, Masya Allah. Panjang umurnya. Tapi ada orang yang usianya panjang, umurnya pendek. Usianya sih tua, tapi keberkahannya, kesadarannya, keimanannya, kelakuannya masih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka selain kita minta umur yang panjang, minta juga umur yang berkah. Nah, saat kita kembali kepada Allah, umur-umur itulah yang nanti kita akan hadirkan sebagai kebaikan. Mungkin itu Bang Ali yang bisa ditampaikan. Iya baik, Masya Allah ya. Nah ini guru tadi kadang-kadang mumpung masih muda santai aja dulu kan gitu. Nah dia bilang kan udah nanti aja aku udah tua gitu. Nah ini barometer tua sama muda kan saat ini tidak bisa dijadikan sebuah barometer. Kadang-kadang yang tua ya masih rock and roll gitu kan, masih lupa waktu. Yang muda udah mulai istiqomah. Nih bisa gak sih sedikit lagi nih guru kasih masukan sama kita. Gak yang tua ataupun gak yang muda, ayo sadar. Ini kita tiap hari ada journey atau perjalanan di dalam hari-hari kita. Iya, soal umur memang hak prerogatifnya Allah. Sekarang ini nggak tua, nggak muda, karena memang sudah dipesan. Umur itu kan kayak buah kelapa, mentik jatuh, bebunga jatuh, udah tua jatuh. Jatuh juga, iya. Yang masih muda jatuh, meninggal. Yang masih bayi, malaikat maut datang mati. Apalagi yang tua, gemes bener itu. Aduh. Nah apa yang disampaikan oleh Ustadz Hilman tuh benar. Bahwa usia itu hitungan bilangan. Angka, bilangan. Bahwa umur keberkahan. Nah saudara, kalau mau menganut prinsip mumpung. Mumpung, kan tadi Wan Ali bilang ya, mumpung. Saya setuju. Yang usianya lanjut juga mumpung. Mumpung kenapa? Mumpung masih hidup. Itu dia tuh. Yang usia lanjut mumpung masih hidup. Perbanyak nilai-nilai kebaikan. Yang usia muda mumpung masih muda. Ayo cepet-cepet, masa muda gak bakalan balik lagi. Cuman mumpung itu dalam arti yang positif. Mumpung mempersiapkan masa depan yang lebih baik dari hari ini. Sebab begitulah hari yang kita lalui kalau kita sia-siakan. Nanti itu sudah penyesalan yang tiada berarti. Kasep. Penyesalan itu hanya akan menjadi sebuah yang tidak berarti. Di Quran disebutkan berapa banyak seluruh makhluk manusia cuma minta untuk diberikan kesempatan ruhnya dibalikin lagi hanya untuk melakukan sedekah, hanya untuk melakukan sujud. Betapa nikmatnya beribadah, tapi itu penyesalan yang sudah tidak ada. Allah, baik, terima kasih guru-guruku. Jangan sampai kita hidup jadi nyesel ya. So mumpung kita masih sekarang bernafas, perbaikilah semuanya yang salah menjadi yang baik, insya Allah ya, jadi kebaikan. Dan baik, aduh banyak banget ilmu yang kita dapatkan, indah banget ya. Dan sesaat lagi kita akan kasih kesempatan nih buat yang sudah kirim ke Instagram kita. Nanti kita akan jawab bersama guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل
يكادون يفقهون حديثا صدق الله العظيم. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial Instagram kita. Kita sudah pilihkan yang sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini. So cepet ya, mulai sekarang kirimin sebanyak-banyaknya, insya Allah kita akan jawab bersama guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini aku dari tadi senyum-senyum sendiri, kenapa? Aku sudah sempat baca nih pertanyaannya, Masya Allah ya. Untuk guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Haji Fikri Haikal MZ, pertanyaan dari @fajar_maulana. Ini pertanyaannya kayak mewakili banyak orang nih, Masya Allah ya. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat guru jika seorang perempuan selalu meminta kepastian, tetapi pasangannya bilang belum mapan katanya. Nah ini gimana nih guru? Udah ditagih. Silakan guru. Nih kayaknya curhat pribadi saudara Fajar mudah-mudahan. Begini, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat saudara Fajar dan saudara-saudara saya para pemuda di mana saja. Allah tidak akan memberikan kesengsaraan kepada hamba soal kalau ditakutin oleh Fajar rezeki. Ah itu dia tuh. Jangan sampai menunda-nunda untuk menepati janji yang pada akhirnya nanti jatuhnya memungkiri. Karena di awal saya katakan ingkar janji merupakan khianat dan khianat merupakan dosa besar. Saudara Fajar, mungkin saudara beranggapan bahwa belum siap nikah karena soal rezeki. Masih belum punya motor mungkin. Ini kan soal rezeki. Tapi yakinlah saudara Fajar, kita kaum laki-laki diberikan Allah pundak memang untuk menahan berbagai macam beban. Justru sekuat-kuatnya kita seorang laki-laki perlu pundak istri untuk istirahat, menenangkan diri dari persoalan beban hidup. Simbiosis mutualisme. Jadi kalau saudara Fajar cuma takut gara-gara soal ekonomi, Allah akan berikan jalan keluar. Pertama, pernikahan itu ibadah. Kalau sudah ibadah, Allah akan bukakan pintu. Yang kedua, keberkahan dalam berumah tangga. Saudara Fajar dan para pemuda, adik-adik saya di mana saja, sedekah yang dilakukan oleh suami istri nilainya pahala semua tiap saat. Suami memegang tangan istri itu sedekah loh. Suami membelai rambut istri itu sedekah. Enggak usah lagi bicara soal kewajiban memberikan nafkah. Bercanda kepada istri itu sedekah. Ayo kita lihat Nabi kita Muhammad SAW. Daripada menyia-nyiakan waktu terbuang sia-sia. Beliau mengajarkan kepada kita bercengkramalah dengan anak istrimu. Bukankah Nabi dengan istri beliau selalu bercanda, bergurau. Bahkan panggilan kesayangan seorang suami kepada istri itu sedekah. Nabi manggil istrinya ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Kita suami kadang-kadang kejam. Istri udah hitam kalau manggil buluk, buluk sini buluk. Ini kejam ini namanya nih. Jadi Allah akan bukakan pintu rezeki, menepati janji lalu berumah tangga merupakan keberkahan karena di dalamnya adalah ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, nikmat banget sebenarnya kita bahas lebih panjang insya Allah next ya. Dan kita kasih tema sendiri tentang hal ini ya. Baik, langsung aja nikah. Nah, insya Allah Allah cukupi semuanya, Masya Allah. Dan baik, untuk guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz Hilman Fauzi dari @akbar88. Makasih ya Bang Akbar ya. Saya ingin bertanya Ustadz, apa yang membuat orang mudah sekali untuk berkata saya nyerah udah? Katanya gitu, silakan.
Iya. Biasanya sih yang membuat seseorang mudah mengatakan saya nyerah karena kurang yakin ke Allah, itu aja. Karena kalau di hatinya sudah ada keyakinan ke Allah, seberat apapun kesulitan ini pasti dia akan jawab kalem aja, ada Allah. Kalau dia mudah dikit-dikit nyerah, kok nyerah dikit-dikit. Itu biasanya dipertanyakan sejauh mana keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong catat ya teman-teman pemirsa yang dirahmati Allah. Belajarlah untuk hidup menghilangkan don't worry ya. Jangan mudah khawatir. Hati yang penuh dengan kekhawatiran hanya akan menjadikan hidupmu penuh kesulitan dan kesempitan. Tapi hati yang penuh dengan ketenangan, ketentraman adalah hidup yang akan membawa kepada kelapangan dan kemudahan. Kita itu seringkali mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Bener banget. Betul apa enggak? Bener banget. Belum tentu terjadi tapi kita sudah sibukkan memikirkannya. Iya. Apa yang kita tidak punya kuasa dengannya maka sudah menjadi hak prerogatif Allah. Tugas kita apa? Luruskan niat, maksimalkan ikhtiar, kuatkan doa, hasilnya serahin ke Allah. Nahnu bitakhyir, wallahu bitakdir. Tugas kita hanya ikhtiar, hasil Allah yang menentukan. Kalau kita sibuk ngurusin hasil, pasti capek, pasti lelah. Karena kadang hasil tak sesuai dengan harapan kita. Dan kita harus yakin bahwa boleh jadi apa yang kamu anggap buruk di mata Allah itu baik. Boleh jadi apa yang kamu anggap baik di mata Allah itu buruk. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Maka yuk husnuzon, optimis dalam hidup. Jangan dihabiskan hidup ini dengan mengurai air mata kesedihan. Terlalu sayang air mata itu dikeluarkan untuk hal-hal yang sia-sia. Lebih baik kita menjalani hidup dengan yakin, dengan optimis. Karena dari sikap optimis itulah Allah akan berikan kebaikan. Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat. Jadi kalau sekarang yang bekerja ya, yang beraktivitas seakan-akan gak dihargai, kalem aja, tenang aja. Karena dunia bukan akhir segalanya. Kita akan ketemu titik balasan yang sempurna nanti di akhirat. Jangan menyerah, jangan menyerah. Syukuri apa yang ada, jangan gelisah dengan apa yang tidak ada. Gitu. Masya Allah. Wah, hari ini insya Allah apa yang disampaikan oleh guru-guru kita membuat cahaya di hati kita ya Masya Allah ya. Nikmat dan kita akan komplitkan nikmat kita pada kesempatan kali ini. Saat lagi kita akan masuk ke dalam segmentasi khusus ngaji yuk. Dan pada kesempatan kali ini nanti ngaji bersama Ustadz Abil Ghifran. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.